Selamat datang Mbak Hima. Gimana? Kita kan udah lama ya, beberapa minggu, kayaknya beberapa hari kita nggak ketemu. Terus kita ketemu lagi di sesi ketiga. Gimana nih kabarnya Mbak Hima? Alhamdulillah. Gimana? Terus kuliahnya gimana, lancar? Lancar. Oke. Jadi online atau offline nih sekarang? Kalau jam ini online ya. Oh, kenapa itu kok ada kuliahnya tiba-tiba jadi online? Katanya sih kami sih ada acara gitu. Oh gitu. Oh, ada acara, jadi perkuliahan semuanya diubah di online gitu ya. Oke. Terus ini tadi gimana nih OTW-nya ke sini? Kan kayaknya tadi hujan ya. Kamu kehujanan nggak sih? Oh belum ya. Pasti baru udah sampai sini baru hujan gitu ya tadi. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Ini silahkan kalau kamu mau minum. Ini ada tisu, ada teh rio, atau adanya cuma ini ya di rumah saya. Jadi dibuat nyaman aja. Kalau kamu merasa haus, kamu bisa minum gitu tanpa harus dingin gimana gitu. Oke. Sebelum kita masuk ke sesi konseling yang ketiga nih, kita kan udah bertemu nih di sesi yang pertama sama yang kedua. Kira-kira perlu nggak sih saya jelasin dari awal lagi? Kamu gimana? Kayaknya biasa deh. Tapi dijelasin lagi enggak ya? Oke, jadi udah agak lama jadi agak lupa gitu ya. Oke, kalau gitu aku ingatkan lagi ya. Jadi sesi konseling kita kali ini, saya sebagai konselor akan membantu Mbak dalam menyelesaikan permasalahan yang tengah dihadapi. Tapi semua keputusan dan yang akan diambil dalam menyelesaikan permasalahan ada di tangan Mbak sendiri. Jadi saya tidak akan memaksakan Mbak untuk mengikuti semua perkataan dan perintah saya begitu. Ada yang ingin ditanyakan? Oh tidak. Oke, kalau itu udah jelas ya, udah agak inget ya sekarang. Oke, kita lanjutkan ya. Sebelumnya duduk kamu udah nyaman nih sekarang? Oh, udah. Kamu boleh senyamannya aja. Kamu duduk kayak gimana gitu terserah, nggak apa-apa. Yang penting kamu nyaman. Jadi kalau nyaman kamu bisa bercerita dengan luas dan dengan leluasa seperti itu. Oke, kalau begitu kita masuk ke sesi konseling ya. Oke. Oh iya, sebelumnya saya lupa. Ini tadi kan kita konseling yang ketiga ya. Jadi estimasi waktu kita selama dalam pelaksanaan konseling ini adalah 30 menit. Tapi kalau kamu sudah merasa cukup dan sudah mendapatkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan kamu, kamu bisa mengatakan dan menyudahi sesi konseling kita kali ini. Maaf saya bentuk ya. Kalau kamu mau minum aja ya, silakan ya. Kayaknya saya nggak fokus deh kayaknya. Ini saya perlu minum, saya minum dulu ya. Kamu silakan loh minum, ini saya ambilin. Ini kalau kamu ingin teh rionya atau kamu ingin air putihnya silakan. Iya. Nggak usah malu-malu, nggak usah sungkan-sungkan. Ini diminum yuk. Enggak, silakan. Santai aja, kita kan di rumah saya ini yang penting santai aja, nggak perlu tegang. Kan udah 3 kali ini ya kamu kesini ya. Pastinya kan juga udah hafal nih jalan ke sini menuju ke sini. Terus tadi jalanan ramai gak sih? Lumayan sih. Oh lumayan ramai ya. Hari ini hari apa sih? Kamis ya padahal. Oh, masih jam sekolah sih. Tadi kamu kuliah gak sih? Kuliah tapi Online ya, di rumah. Berarti ada Google Meeting atau di WA group gitu ya? Oh gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Kita masuk ke sesi konseling kita yang ketiga ini. Oke. Sebelumnya di sesi yang kedua atau pertemuan yang kedua kita kan sudah membahas nih tentang permasalahan kamu sebelumnya di sesi 1, lalu sesi 2 saya sudah memberikan kamu tugas dan kamu sudah berhasil menyelesaikan tugas saya dengan baik. Dan gimana nih menurut kamu? Ada perubahan yang signifikan gak sih dari sesi setelah kita melakukan sesi yang kedua hingga saat ini menurut kamu? Menurutku perubahan yang signifikan tuh yang komunikasi sama teman-teman. Oh gitu. Jadi kayak lebih enak aja. Jadi kayak Nyaman. gimana? Oh lebih nyaman gitu ya. Berarti kamu merasakan ada
perubahan gitu ya dari setelah kamu melakukan sesi konseling, kamu merasa ada manfaatnya gitu gak sih? Iya. Alhamdulillah kalau begitu. Iya. Berarti komunikasi kamu itu sama teman-temanmu jadi lebih baik gitu ya. Terus sering ngobrol atau di WhatsApp group atau langsung itu ngobrolnya? Kalau minggu-minggu ini lebih banyaknya di WhatsApp group. Oh, soalnya online gitu ya. Kalau sebelumnya itu gimana? Karena offline, jadi lebih banyak ngobrolnya di kelas, atau itu di kantin, di perpus. Oh gitu. Berarti sering melakukan kegiatan bersama-sama gitu ya sekarang sama teman-teman yang di kelas. Oke. Terus tugas-tugasmu gimana nih? Setelah kamu melakukan sesi konseling yang kedua, kan saya sudah memberikan tugas tuh. Kamu mengerjakan tugasnya sekarang gimana? Tetap sendiri atau bersama-sama sama kelompok? Alhamdulillahnya udah sama-sama kelompok, saya lebih enak banget. Oh sekarang kamu merasa gitu ya? Merasa lebih enak ngerjain bareng-bareng? Iya. Oke. Enaknya gimana nih? Bisa kamu ceritakan lebih jelasnya nggak? Kayak kan harusnya kan biasanya aku kerjain sendiri tuh. Terus kan udah dibagi, terus kan aku dapetnya ya bagian kita maksudnya kayak lebih sedikit, jadi nggak memperpanjang waktu. Kayak setelah selesai ya pun. Oke, berarti kamu lebih merasa efisien gitu ya. Terus setelah kamu mengerjakan bagianmu, lalu gimana nih? Dikumpulkan di WhatsApp grup, lalu dijadikan satu Iya, gitu. terus jadikan kita bicarakan. Gitu. Terus hasil PDF-nya dibuat belajar bersama-sama satu kelompok gitu. Oke. Jadi menurut kamu itu lebih efektif ya? Daripada kamu mengerjakan sendiri, lebih lama malah nggak selesai-selesai gitu ya. Nggak ada waktu buat ngerjain tugas yang lain gitu ya. Oke, kalau begitu terus selanjutnya ini maaf ya, ini kan lagi hujan ya soalnya, jadi ada namanya gembleger ya. Kalau di bahasa Jawa saya itu gembleger, jadi ya mungkin agak mengganggu sesi konseling kita kali ini, tapi nggak mengurangi semangat kamu ya untuk sesi konseling kita. Oke, kita lanjutkan. Lalu untuk setelah sesi yang kedua, kamu itu merasa kalau tadi kan kamu mengatakan kalau tugas kamu ini bisa dikerjakan bersama-sama ya sekarang. Terus pembagian tugasnya itu gimana sekarang? Siapa yang membagi? Kalau sekarang lebih ke jadi kayak contohnya ada 6 soal. Nah dibagi 6 orang misalnya, langsung kamu pengen ngerjain nomor piro sama bisa, jadi kayak Gitu. udah pengen jujur. Oh berarti milih sendiri-sendiri gitu. Kan misalkan ada yang pertanyaannya sulit tuh gimana? Nah itu lagi didiskusikan bareng. Oh lagi dikerjakan bersama-sama gitu ya. Berarti siapa yang tahu jawabannya silakan dipikirin, nanti yang ditambahin sama temennya yang lain gitu. Oke. Terus selanjutnya WhatsApp grup kelompok sekarang lebih aktif ya? Iya, Lebih aktif gitu, sering diskusi di situ. Oh lebih seru, serunya gimana tuh? kayak sering ngobrol, setelah tugas-tugas selesai curhat-curhat di kono. Oh jadi malah ya sekarang lebih aktif, WhatsAppnya jadi nggak sepi gitu. Berarti itu positif nggak sih? Positif atau negatif menurut kamu? Positif banget. Daripada sepi gitu ya, lebih baik digunakan untuk melakukan hal-hal yang positif, membahas pekerjaan tentang tugas, membahas tentang apapun daripada diem aja gitu ya. Oke. Lalu selanjutnya mengenai dari yang sesi pertama atau yang sesi kedua itu, kamu kan pernah mengatakan jika kelemahan kamu itu mudah panik jika tugas mendekati deadline. Nah, terus setelah konseling ini gimana? Kamu masih sering panik nggak sih? Kayak lebih berkurang gitu. Karena tadi kan ya tugas sudah dibagi per orang, jadi enggak, kalau misalnya mepet deadline pun enggak mepet-mepet banget gitu. Bisa cepet selesai gitu ya soalnya. Oke. Karena cepet selesainya.
karena dikerjakan bareng-bareng ya. Lalu untuk yang mengumpulkan itu berarti salah satu perwakilan dari kelompok gitu. Terus selanjutnya kan kamu merasa panik itu berarti ini sekarang sudah sangat berkurang gitu ya. Jadi sangat perubahannya ini sangat signifikan. Ini suara saya dengan jelas ya, soalnya kan saya barengan sama hujan sama rintik hujan. Ini tapi menambah kesyahduan kita ya kali ini ya. Supaya nggak tegang, kita santai gitu. Berarti ini sudah ya. Saya ulang dulu yang sesi pertemuan kita yang pertama sama yang kedua. Oh iya, selanjutnya kan kamu dulu pernah ngomong nih sama dosen ya, kalau mengenai tentang pengumpulan mengerjakan tugasnya ini kamu kerjakan secara individu, terus dosennya mengatakan jika lebih baik tugas kelompok itu dikerjakan dengan kelompok gitu. Berarti kamu sudah berhasil ya melaksanakan amanah dari dosen untuk mengerjakan tugas secara bersama-sama, dan tentunya hasil pekerjaannya lebih baik ya karena berkelompok itu ya. Karena lebih dikerjakan bersama-sama, jadi jawabannya kan pasti banyak tuh. Lebih banyak. Sendiri kan tahu kayak gitu aja. Oke. Berarti kalau gitu untuk memilihnya gimana nih diskusinya kalian biasanya kalau di grup? Kalau di grup diskusinya kayak ini sebenarnya ngurung apa enak liane sumber liane ya. Kalau misalnya tidak sama aku ini baru kayak digabung dicoba di sumber digabung pada sumber gitu. Oh gitu. Oke, Mbak Yuma, ada yang ingin disampaikan lagi setelah kita melakukan perbincangan kita ini tadi? Sepertinya Oke, sudah cukup. Berarti tidak ada yang ingin disampaikan atau unek-unek yang ingin disampaikan kepada saya lagi? ya, mungkin kayak itu dari sesi-sesi konseling yang sudah saya alami Ya. ikuti bersama Mbak, alhamdulillah banyak sisi positifnya dan manfaat juga. Oke, bisa kamu jelaskan gimana manfaatnya? Dari mulai komunikasi sama teman-teman yang makin baik, kemudian kurangnya rasa panik terhadap si deadline ini. Oke. Kan udah enak laporannya, terus pembagian tugasnya juga udah enak, selesai grup juga lebih hijau sekarang ini juga itu. Oke, berarti bisa kita simpulkan ya, dari sesi pertama kita sampai sesi yang terakhir kita kali ini, sesi yang ketiga. Jadi yang pertama, pada sesi pertama kami mengatakan jika sulit memulai obrolan dan mudah panik ketika tugas mendekati deadline. Jadi seperti yang kamu sampaikan tadi, kamu merasa jika kepanikanmu atau ketakutanmu ini sudah berkurang karena tugas kelompok yang sebelumnya kamu memilih untuk mengerjakan sendiri karena kamu berpikir itu lebih efektif dan lebih cepat, saat ini kamu mulai mempercayakan kepada temanmu untuk mengerjakan bagiannya, untuk mengerjakan kewajiban tugas kelompoknya. Dan itu sangat baik, itu sangat bagus karena kamu mencoba untuk percaya kepada teman-temanmu saat pembagian tugas kelompok tersebut. Lalu selanjutnya kamu dulu juga pernah menyampaikan kalau kamu itu di WhatsApp grup sering dikacangi ya. Terus saat ini kamu juga mengatakan tadi barusan saja
Kamu mengatakan jika saat ini WhatsApp group lebih aktif, lebih hidup seperti itu. Jadi kamu nggak takut untuk dikacangin lagi ya saat ini. Dan itu juga membuat kamu jadi lebih semangat ya, sisi positifnya kamu juga lebih gimana, kamu merasa terganggu atau lebih enjoy, lebih menikmati ya sekarang ya. Lalu selanjutnya saat MTS sama Alia tadi kamu juga pernah bercerita kalau ada beberapa temanmu atau oknum yang tidak amanah saat diberikan tugas untuk mengerjakan, dan itu membuat kamu merasa tidak percaya kepada teman-temanmu saat ini, terbawa gitu ya. Tapi kamu mencoba untuk percaya sehingga teman-temanmu yang di kuliah ini ternyata teman-temanku yang di kuliah itu tidak sama seperti yang saat saya MTS dan Alia gitu. Teman-teman yang kuliah ini sangat amanah saat diberikan tugas seperti itu. Lalu selanjutnya kamu tadi juga menyampaikan komunikasi kamu dengan teman-temanmu kelompok yang dulu-dulu itu sudah menjadi nyaman, sudah lebih akrab seperti itu. Kamu juga mencoba mencari obrolan untuk diobrolkan dengan teman-temanmu yang di kelas ya, begitu. Terus tugas-tugas kamu juga menyadari jika tugas kelompok itu sepatutnya dikerjakan dengan bersama-sama atau berkelompok, alih-alih dikerjakan sendirian. Karena dulu kamu merasa kalau tugas itu lebih efektif jika dikerjakan sendiri, padahal itu malah membuat kamu semakin capek kalau mengerjakan sendiri dan tidak efektif, karena waktu kamu dalam mengerjakan itu seharusnya kamu bisa mengerjakan tugas lain, kamu jadi mengerjakan tugas itu satu itu saja dalam sehari itu. Terus selanjutnya ketakutan kamu saat tugas mendekati deadline itu lebih berkurang karena tugas jadi cepat selesai, benar begitu? Nah, berarti sudah saya sampaikan semua ya. Sudah saya sampaikan semua kesimpulan dari sesi pertama hingga sesi ketiga kita kali ini. Nah, ada yang ingin ditambahkan atau yang ingin disampaikan, Mbak Ima? Sebenarnya itu juga sisi positifnya sangat memberikan efek terhadap kehidupan perkuliahan. Oke, jadi lebih semangat ya sekarang ya perkuliahannya. Alhamdulillah kalau begitu. Sebagai konselor saya sangat bangga kepada Mbak Hima karena Mbak Hima mengikuti sesi konseling kita kali ini dari sesi pertama hingga sesi yang ketiga ini sangat antusiasnya itu tinggi sekali, dan Mbak Hima juga sangat berperan aktif dalam sesi konseling kita kali ini, jadi sehingga Mbak Hima itu bisa menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang tengah Mbak Hima hadapi seperti itu. Kalau begitu bisa kita akhiri ya sesi konseling kita kali ini. Apabila Mbak Hima ingin menyampaikan unek-unek atau permasalahan kepada saya, bisa menghubungi saya di WhatsApp seperti kemarin. Itu nanti kita membuat janji untuk melakukan sesi konseling berikutnya. Kalau begitu bisa kita akhiri. Terima kasih Mbak Hima sudah berperan aktif dalam melakukan sesi konseling kita kali ini, dan saya berharap sesi konseling kita kali ini bisa bermanfaat bagi Mbak Hima tentunya dan bagi kita semua umumnya. Mari kita tutup sesi konseling kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Kalau begitu saya pamit dulu. Terima kasih atas kunjungannya. Hati-hati ya Mbak Hima dan perjalanannya menuju ke rumah. Terima kasih banyak ya.
sama-sama. Hati-hati Mbak. Waalaikumsalam.